Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus subscriber subbreaker yang telah menekan tombol merah-merahnya, saya ucapkan terima kasih, matur suwun sangat. Semoga panjenengan semuanya dimanapun berada, entah yang berada di tanah air atau berada di luar negeri, semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini saya mau mendatangi salah satu rumah yang dari beberapa informasi dan juga aduan-aduan dari saudara-saudara kita, yang datang ke Padepokan. Ada yang sudah tertipu, ada juga yang sudah tercabuli begitu. Jadi ada saudara kita yang pernah juga kita tayangkan di YouTube kita itu, bahwa beliau ketika datang ke orang ini, beliau itu dicabuli sampai punya anak begitu, Masya Allah. Jadi kita mau mendatangi saudara kita ini, dukun ini, orang tersebut. Mau kita tanyakan secara langsung apakah benar telah melakukan sesuatu hal yang mencemarkan nama dukun atau mencemarkan nama spiritual itu sendiri begitu. Mau kita tanyakan dan mau kita interogasi begitu. Semoga bisa kita sadarkan dan bertanggung jawab dengan apa yang telah beliau lakukan begitu. Ini orang ini datang ke tempat ini dulu katanya ingin berobat begitu, ingin berobat ke tempat orang tua ini, tetapi bukannya diobati malah disetubuhi, auzubillahi min dzalik, dicabuli begitu. Jadi wanita tersebut diancam oleh dukun tersebut, oleh orang ini, menurut dari cerita Mbak yang sudah datang ke tempat kita dan sudah kita lakukan pembersihan kemarin itu mengatakan dulu datang ke sini minta untuk berobat, tetapi ternyata di sini malah dicabuli. Ini menjadi sebuah pengalaman untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Tidak usahlah datang ke tempat dukun. Kalau memang mau datang ke tempat dukun, yang pertama harus dilihat dulu bagaimana dukun tersebut. Yang pertama, apakah dari sanad keilmuannya benar-benar sambung kepada baginda Rasulullah dari para ulama-ulama kita atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau mau datang ke dukun harus jelas dulu apakah dukun itu menjalankan syariat atau tidak. Jadi tidak mungkin seseorang mau tersambung, doanya akan tersambung kepada Allah kalau tindakannya tidak benar. Ya, kalau semuanya datang ke dukun terus dukun itu mengajak maksiat, mana mungkin doanya akan tersambung kepada Allah. Itu sudah pasti itu ada sesuatu hal yang salah. Terus yang kedua yang paling penting untuk semua saudara-saudaraku, kalau datang ke dukun jangan sampai sendirian, harus ada temannya. Dan yang kedua, jangan sampai mau diajak ke tempat ruang praktek yang sendiri, tentu harus ada yang menemani. Ini perlu, sangat penting sekali. Dan yang lebih penting lagi tentunya, kalau bisa ya enggak usah datang ke tempat dukun, itu yang paling penting begitu. Kalaupun datang ke tempat dukun, tentu ketika mau meminta doa atau lain sebagainya harus paham dulu dan harus jelas dulu dan harus ada yang menemani, dan yang tentunya jangan mau kalau diajak sendiri. Ini apapun alasannya, ketiga hal ini harus dipahami dan dilaksanakan. Itu harus penting sekali. Dan saya sampaikan kepada saudara-saudaraku,
sebenarnya doa itu nggak perlu harus lewat siapapun, itu tidak perlu, karena siapapun yang meminta kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak perlu harus minta doa kemana-mana, mintalah doa kepada orang tua. Itu doa yang paling mustajab itu dari orang tua kita begitu. Dan yang pertama, tidak usah buru-buru datang ke dukun. Ada doa yang sangat manjur, mustajab sekali. Yang penting kita itu paham tentang, yang pertama paham asbabun nuzulnya, yang kedua tahu waktunya, yang ketiga menggunakan wasilah, dan yang ketiga memanggil dengan nama yang baik atau asmaul husna. Apabila hal ini dilakukan, insya Allah nanti apapun yang menjadi hajat panjenengan semuanya akan dikabulkan ke Allah tanpa harus meminta doa kepada siapapun. Jadi di malam yang berbahagia ini, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, saya ijazahkan suatu amalan yang apabila panjenengan amalkan, doa apapun yang menjadi hajat panjenengan apapun akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, sampai ketika meminta kepada Allah harus tahu tentang asbabun nuzulnya dulu. Itu yang pertama. Jadi tahu tentang asal muasalnya dulu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sampean meminta itu harus tahu waktunya. Dan waktu yang paling baik untuk meminta kepada Allah yaitu waktu malam. Ketika orang adalah baginda Rasulullah. Jadi kalau meminta harus lewat wasilah, karena yang paling tahu tentang Allah adalah baginda Rasulullah. Jadi harus menggunakan sholawat. Dan yang ketiga, ketika meminta jangan langsung meminta, tetapi dengan cara dirayu dulu. Jadi kalau sebenarnya kita mau minta ke ibu kita itu jangan langsung meminta begitu, tapi panggil dulu dengan nama-nama yang baik, ibuku yang baik, ibuku yang cantik. Nah, kalau kita berkata yang baik dengan cara memanggil nama yang baik, pasti kita nanti akan dikasih. Jangan ujuk-ujuk minta. Jadi panggil nama Allah dengan nama-nama yang baik, yaitu dengan menggunakan asmaul husna. Ya kalau semuanya ingin kaya ya baca ya Fatah ya Rojak. Ingin suaminya sayang ya dibacakan ya Latif. Ingin rezekinya lancar diamalkan ya Fatah ya Rojak. Ingin seumpamanya diberikan rezeki yang berkah barokah berlimpah ya diamalkan yang saya anjurkan tadi. Insya Allah apabila 3 hal ini dilakukan, maka saya insya Allah aku yakin, karena amalan ini selain saya ijazahkan ke panjenengan juga sudah saya amalkan sendiri. Jadi yang ketika panjenengan meminta, yang pertama harus tahu waktunya, yang kedua gunakan wasilah yaitu sholawat, dan yang ketiga memanggil dengan nama yang baik yaitu asmaul husna. Tidak perlu minta doa kemana-mana. 3 hal ini panjenengan lakukan, apapun yang menjadi hajat panjenengan akan dikabulkan oleh Allah. Kita ini akan mendatangi langsung dan menanyakan ke orang tersebut apa benar telah mencabuli wanita yang tadi telah menyampaikan kepada kita. Dan hal ini memang harus kita hentikan supaya tidak terus terjadi korban-korban selanjutnya begitu. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga ini nanti dipermudah oleh Allah, diberikan kekuatan, karena saya tidak punya kekuatan sama sekali. Oleh sebab itu saya minta doa kepada saudaraku supaya saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita di sini niatnya baik, intinya kita ingin menanyakan secara langsung, kita temui orangnya, kita datangi orangnya, kita tanyakan, dan kita mintai konfirmasinya atau kita langsung bertabayun kepada orang tersebut begitu. Ya, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga ini nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi saril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi saril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi saril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi saril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sarifi saril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
menurut beliau yang menjadi korban pencabulan, katanya rumahnya di sini. Kita datang ke sana insyaallah. Assalamualaikum. 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 Nggih. Assalamualaikum. Kula nuwun. Iya. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ke panjenengan. Yang pertama, tujuan saya ke sini untuk bersilaturahmi, menyambungkan tali silaturahmi kepada panjenengan. Karena menurut dari agama kami, dari agama saya, bahwa siapa yang menyambungkan tali silaturahmi itu yang pertama akan dijauhkan dari segala bahaya, akan dipanjangkan umurnya dan ditambahkan barokah di dalam rezekinya. Oleh sebab itu, nama saya Samsudin, saya dari Blitar, Jawa Timur, datang ke tempat panjenengan sini dikarenakan satu, untuk menyambungkan tali silaturahmi. Iku nggih, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sebelumnya mohon maaf ke panjenengan kalau di dalam perkataan saya nanti ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di dalam hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah apabila ada hal-hal yang membuat hati panjenengan sakit. Saya mohon ampun kepada Allah. Langsung saja nggih. Saya sampaikan kepada panjenengan tujuan dan maksud saya ke tempat ini ialah saya kedatangan seseorang saudara sesama muslim yang datang ke tempat saya. Beliau mengadu kepada saya bahwa beliau pernah datang ke tempat ini. Tujuannya yaitu untuk berobat, meminta doa ke panjenengan begitu. Karena tidak punya keturunan begitu. Sehingga datang ke tempat ini untuk meminta doa ke panjenengan. Betul itu. Yang namanya itu Mbak Lia begitu. Benar. Dari mana itu, Pak? Tadi sampean bilang ke saya ketika ada orang yang berobat ke sini, sampean jawab betul kan ngaten wau. Kan sudah sampean jawab berarti betul ada yang orang berobat ke sini. Loh, terus ketika saya sebutkan namanya Mbak Lia kok sampean bilang enggak tahu? Apakah sampean benar-benar enggak tahu atau bagaimana? Ini coba sampean ingat-ingat dulu. Yang namanya Mbak Lia ini sudah pernah datang ke sini atau belum? Coba sampean ingat-ingat dulu. Banyak sekali yang datang ke sini. Enggak, Mbak Lia ini kasusnya beliau tidak punya keturunan. Setelah itu katanya dulu datang ke sini karena dengar dari orang-orang katanya sini buka pengobatan kan begitu. Nah, setelah itu, tapi ini mohon maaf ya. Ini mohon maaf saya agak-agak ini bukan saya lancang, bukan juga kewenangan saya nggih. Saya cuma tanya nih, mohon maaf nggih. Kalau sampean buka pengobatan, setahu saya di negara ini kan negara hukum. Kalau buka pengobatan itu kan harus ada izin-izinnya. Izin tempatnya, minimal ada yayasannya atau apa. Yang kedua, harus ada izin prakteknya. Nah ini mohon maaf nih nggih. Jenengan ada izin prakteknya? Enggak perlu ngono kuwi. Kenapa?
Katanya ini kan tadi saya kan nanya ke panjenengan, sampean ada orang yang berobat ke sini. Iya kan betul. Nah, kalau sampean ngobatin orang, itu kan harus ada izin pengobatannya. Ini mohon maaf saya bertanya ini bukan saya punya wewenang, sebenarnya saya nggak punya wewenangan karena saya bukan pihak yang berwajib. Saya cuma tanya, setahu saya ketika seseorang membuka praktek pengobatan itu harus ada izinnya. Kalau dari MUI-nya ada, itu juga ada. Terus kalau dari dinas kesehatannya juga harus ada. Nggih, mohon maaf saya cuma tanya saja. Samsudin Katbangan ya. Iya. Sampean kan dia juga buka pengobatan. Iya. Apa sampean juga punya surat izin kayak gitu? Sampean juga berarti ketika pasiennya sampean ada yang berpindah ke tempat saya itu, terus ada yang memberikan laporan ke sampean kok tahu tentang saya. Betul. Iya, kalau sampean tanya ke saya sebenarnya pengobatan berbagai macam pengobatan tradisional ataupun yang supranatural, dua-duanya insya Allah saya ada. Secara tradisional saya ada, secara supranatural saya juga ada. Secara supranatural saya diawasi oleh MUI. Secara tradisional saya diawasi oleh dinas kesehatan. Itu ada. Iku mohon maaf kalau sampean tanya. Kalau sampean meragukan atau sampean pengen tahu secara langsung, silahkan datang ke tempat saya. Silahkan datang ke padepokan saya. Mohon maaf, ini ketika jenengan tanya maka saya jawab. Walaupun yang berhak menjawab ini sebenarnya saya tidak pernah menjawab pertanyaan siapapun. Bahkan anak santri saya, anak-anak saya tidak boleh menjawab pertanyaan dari siapapun kecuali yang menjawab adalah kuasa hukum saya. Kenapa? Karena yang berhak menjawab hanya kuasa hukum. Itu mereka di situ dan saya hanya bekerja dan yang menanya. Betul. Itu ruang khusus itu. Tidak ada, Kang. Di dalam Islam 1-2 orang berdua itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh hanya berdua. Maka ini saya cuma cerita ke panjenengan. Makanya saya kalau menerima pasien itu tidak boleh sendiri kalau wanita. Dia harus ada yang menemani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu menjaga fitnah. Makanya di tempat saya ketika ruang praktek seperti ini harus rame-rame. Kalau semuanya saya, di samping harus ada santri yang menemani saya. Menjaga kalau ada orang yang mau memfitnah saya. Yang kedua, orang itu juga harus ada temannya. Dan yang ketiga, harus ada CCTV-nya. Untuk apa? Supaya kalau semuanya terjadi sesuatu orang yang memfitnah, ada barang buktinya. Oh, saya tidak begitu. Karena memang tidak boleh hanya berdua saja, apalagi lawan jenis. Kalau saya tidak fokus itu. Ya itu urusan panjenengan kalau nggak pakai itu. Saya menceritakan sesuatu hal yang baik supaya kalau panjenengan mau menggunakan ya silahkan begitu. Kalau contoh seperti ini, ketika pasien bilang sampean ajak di ruangan yang berdua, ini pun kalau dituntut sudah bisa. Dianya mau. Wow, tidak mau namanya perzinahan. Itu bisa dilaporkan. Dia minta keturunan. Minta keturunan itu maksudnya supaya dia itu punya keturunan sama suaminya bukan sama jenengan begitu. Tapi dianya mau. Oh, berarti ini sudah pasti jawaban panjenengan sudah pasti kalau mbaknya itu berarti sampean jabuli. Kalau dia mau, kenapa kamu ngurusin itu? Yang pertama, Kang, saya sebenarnya nggak mau ikut campur. Tapi yang pertama, satu, sampean ini memanfaatkan orang lain. Orang yang niatnya berobat kenapa sampean jabuli? Yang kedua, sampean itu mengotori nama spiritual itu sendiri. Nama dukun sampean kotori. Dukun yang baik-baik jadi buruk gara-gara kelakuan sampean. Begitu loh. Ya udah saya kasih syarat. Syaratnya gini, maukah kamu? Mau mbak. Apa lagi? Mbah sampean itu ngerti enggak? Beliau sudah datang ke sini menganggap sampean itu orang tua, orang yang bisa dimintain tolong. Malah sampean manfaatkan seperti itu, malah sampean kotori sampean dolimi seperti itu, maksudnya sampean itu gimana? Itu sudah perjanjian sama setan, sama jin. Bahwasanya kalau dia mau punya anak harus gini dia mau. Beliau tidak bicara seperti itu ke saya. Beliau tidak berbicara seperti itu. Yang beliau sampaikan ke saya,
beliau ingin berobat malah sampean cabuli. Sampean mau bilang orangnya itu mau, sudah ada perkataannya begini begitu, itu tidak masuk dalam ranah saya. Yang jelas sampean ini sudah salah begitu loh. Walaupun ini nggak bisa. Dibilang dari tadi santai. Kita ini musyawarah, nggih. Kita musyawarah. Musyawarah kenapa? Kayak ini mancing-mancing kayak gini. Makanya saya bilang, saya kesini silaturahmi, ngomong baik-baik, kan begitu. Ya tolonglah, sampean itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Sampean mau ndak istri sampean digitukan? Sampean punya istri nggak? Punya. Berapa istri sampean? 2. Ya, kalau sampeannya istri sampean digitukan orang, sampean mau apa enggak? Sampean mau Jawa apa dudu? Orang Jawa pun jawani. Ngerti ya rumangsa nono, duwe rasa. Lah sampean digitukan atau anak sampean digitukan orang, sampean mau ndak? Ya saya nggak mau. Jadi kalau nggak mau jangan gituin orang. Begitu loh. Mbok ya yang amanah gitu loh. Yang amanah. Jangan malah digitukan gitu loh. Kasihan gitu loh. Kasihan. Itu kalau sampai orangnya itu bunuh diri gimana coba? Ya, itu urusannya dia. Berarti sampean ini nggak punya otak. Sampean ini kalau menurut saya lebih mulia binatang itu loh daripada sampean. Binatang itu masih karena nggak punya otak dia ngelakuin kayak gitu. Pantas sampean punya otak loh, orang ngelakuin kayak gitu loh. Sampean ini bisa diajak ngomong baik-baik apa enggak? Ya ini sudah bisa kok ngomong baik-baik saya. Tapi apa yang sampean lakukan itu salah. Yang sampean lakukan itu salah. Itu urusan saya. Kalau sudah melakukan sesuatu yang salah, itu juga tanggung jawab saya. Karena di situ ada amar ma'ruf nahi mungkarnya di situ. Jangan semaunya sampean. Malah sampean takut-takutin orangnya itu. Kalau mamanya nanti mau lapor atau mau apa, mau sampean sandat. Iya. Ayo kalau sampean yang bisa sandat saya. Jajal awak sampean. Enggak, saya enggak jajal awak. Kalau saya mati karena sandatnya sampean, saya katakan ini sahid. Iya, kalau saya mati buat saya mati di jalan Allah sahid. Tetapi kalau sampai sampean yang mati mata sampean mati sangit, ngerti enggak kan? Sampean ini saya katakan baik-baik. Ayo, dihentikan apa yang sampean lakukan itu. Sabar. Sing sabar. Belum. Lah sampean diajak ngomong baik-baik loh, enggak ngerti. Sampean diajak ngomong baik-baik loh, enggak nyambung. Saya tidak baik saya. Kan saya sudah bilang, zaman itu jangan seperti itu. Lah kalau sampean tetap kukuh melakukan seperti itu, Allah sholli ala Allah. Mati kowe, jam. Kamu nggak bisa dibaca baik-baik. Allah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kempes kau. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun tajalin jat kamu sujud kemasukan fajakun. Niat ingsun amat tek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad. Sirahku kak baitullah, rambutku rajek besi. Bul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa. Mongko ototku minangka kawat, balungku hingga dadi waja. Akhire badan manis sangkong sarta mekane dhuwur. Bapak palune pandhe saking kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim. Kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, nabi akhiru zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Diajak ngomong baik-baik malah nekek sampean ini. Dukun apa kon niku? Dukun iku duduk tekun zikir wirid itu loh, ora dukun gedekne manukmu ngono kuwi. Apa kon niku? Ora iso ngendelekne hawa nafsumu kon. Ayo kon ku saiki. Tokno ilmumu kabeh. Ben ngerti kowe sejatine ilmu ki piye. Ayo, tokno ilmumu santetmu sak kuat-kuatmu. Santetan aku.
Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kekuatan kecuali ya Allah. Kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah, saya memohon kekuatan-Mu ya Allah. Berilah. Bismillah. Ingsun tajal wincet kang suci cet kang asis. Kun fayakun. Dadi sak cipta ningsun. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati وسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sayril asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sayril asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri wa sallim fi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sallim fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wassiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa gelem topat apa ora kon? Kon gelem topat apa ora kon? Kon gelem topat apa ora? Timbang mati nganggur kon kumalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa syaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Cukup pikir jantungku sing pecah, jantungmu dhewe sing pecah. Ya syabulani ya kutuba rabbani ya wasasamadani ya mahmud subhani ya muhidi aba muhammadin Sayyidina Sya'abul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqadi al-hajat Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat Sultan Auliya Sya'abul Qadir Jailani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Kulaini ya kutuba rabbani ya ghawsas samadani ya mahmub subhani ya muhyidi aba muhammadin sayyidina Sya'abul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqadi al-hajat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirrullah, Yatullah, Sifatullah, Wujudullah, Fadullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sirrullah,
Jatullah, sifatullah, syirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hilangkanlah semua kekuatan gaib, ilmu hitam jin yang ada di dalam diri orang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun fayakun. Allah. Insyaallah. Dinasihati pelan-pelan tidak mau, pecah jantungnya. Insyaallah. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau panjenengan mau minta doa kepada seseorang, dilihat dulu yang mau sampean mintain doa itu, sampean lihat dulu bagaimana tentang keilmuannya. Jangan sampai sampean salah arah, diminumkan air minum, nanti di situ mengikat sampean dengan hodam, minta pelarisan, nanti di situ diberikan pesugihan, berbahaya. Dilihat dulu yang sampean mau mintain doa itu bagaimana orangnya, apakah doanya itu dimintakan kepada Allah yang maha gaib, atau doa itu ditujukan hanya kepada makhluk gaib. Ini berbeda. Antara yang maha gaib dan makhluk gaib itu berbeda. Jangan sampai sampean salah. Jadi harus ada pemahaman dulu tentang kegaiban. Percaya dengan gaib dengan yang percaya kepada makhluk gaib itu berbeda. Kalau kepada yang gaib itu Allah, tetapi kalau kepada makhluk gaib itu demit, jin dan lain sebagainya. Jangan sampai salah di dalam memahami kegaiban. Boleh percaya kepada yang gaib, tetapi harus memahami dulu apa itu kegaiban, ya. Supaya ketika jenengan meminta doa itu jangan sampai sampai salah minta doa kepada orang. Dilihat dulu bagaimana syariatnya seseorang, bagaimana orang mau mendoakan panjenengan. Kalau di dalam kelakuannya, syariatnya, tindakannya yang nyata itu menyimpang dari syariat, sudah suatu hal yang salah. Dilihat dulu. Dan yang paling penting lagi, doa yang paling ampuh itu dari orang tua kita. Itu doa yang paling ampuh, bukan dari orang-orang yang katanya ampuh, bukan. Yang paling ampuh itu dari orang tua kita. Apabila orang tua kita ridho dengan kita, orang tua kita mau mendoakan kita, itulah doa yang paling ampuh. Oleh sebab itu, untuk semua saudara-saudaraku, yang terpenting cari ridho orang tua. Perbaiki sholat, maka Allah pasti akan memperbaiki hidup kita. Jika ingin doa yang mustajab, baca sholawat, amalkan sholawat istiqomah. Dan yang paling penting ialah ridho dari orang tua, adab terhadap orang tua. Dan yang paling penting lagi, kalau bisa ya tidak usah datang ke dukun begitu. Kalaupun datang ke dukun, seperti yang saya katakan tadi, harus tahu tentang akidah-akidahnya. Insyaallah. Insyaallah. Cukup, mungkin kita tinggalkan saja. Kita sudah berbicara baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.